Disindir dia. Ya nanti pakai pakai sosokan namanya sangtusan itu si Dwi itu kan bikin malu aja. Iblis ternyata. Iya, ngaco padahal tuh. Oke. Ah ya seperti itulah Paman Nao. Ini Paman Elang mau ngomong nggak? Ini Alkitab bikinan bukan bikinan gereja Katolik, terima nggak Paman Elang? Dari congornya Ao sendiri yang ngomong tadi. Ah, jawab-jawab nyaut tanpa data ini. Terima nggak? Ah, udah nyungsep sama kayak si itu. Siapa? Eh si kucing itu kan Paman. Iya, apa deh. Tuh bilangin itu para apologet ortodok itu ngaco ya, menarasikan tentang dunia Kristen. Gini loh, saya agak terusik gitu kalau ngaku-ngaku dari Kristen jadul itu mbok ya kurangi kesalahan lah atau belajar atau memperbaiki lah begitu. Ya, maaf ya untuk yang nonton lainnya kalau seandainya dari gereja karismatik salah, malah saya maklum ya. Karena memang tidak ada dipelajari dalam gereja karismatik, Pentakosta begitu ya, gereja Presbyterian apa segala. Ya buat saya wajar kalau salah begitu. Namun kalau udah ngeklaim saya dari Katolik, saya dari Ortodok, ya kan salah yang signifikan, ya salah yang ini ya saya sebagai orang apostolik ya eh, terusik begitu, ya merusak begitu, merusak ilmu pengetahuan Kristen itu, gitu ya. Kiamat kalau nonton ya, kalau yang kenal kiamat sampai ini tuh ngaco dia. Ya, Agatha, saya harapkan kamu berubahlah. Begitu, buka mata, buka diri, gali dulu aja, baru nanti menjadi narasumber begitu. Nggak bisa dadakan. Di dalam gereja apostolik nggak bisa karbitan. Karena gereja apostolik itu sudah ribuan tahun berdiri, begitu. Jadi sudah banyak pengalaman, begitu ya. Ini Maka Paman, Tius, Tius naik Paman, Tius oh naik. iya ya, ya monggo 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 hambanya, ya Langkah hambanya. Tius, maki-maki AO, tadi bilang Alkitab bukan bikinan Katolik. Terima nggak itu? Tius? Ah, tuh. Nah, lanjut aja Paman. Nah, ya udah capek lah begitu. Yang bikin Satu Alkitab satu siapa, Tius? Gereja gereja mana yang bikin Alkitab, Tius? mana Kalau mau dia. Waduh. Pak kalau Pak O bilang bukan Katolik, Iya. bukan Katolik yang bukan Alkitab, ya dasarnya dari mana? Oh, tanya Coba Paman, peristiwa silakan. Vulgata tahun berapa? Coba jawab. Peristiwa Vulgata tahun berapa? 382. Oke, sebelum 382 nggak ada Alkitab ya? Oke ya, setuju ya? Setuju ya? Amin. Amin ya. Ayo Kosong ya. coba terangkan dulu. Ya Pengen udah tahu. dong, situ yang udah jawab 382 ya sudah bener itu omongannya. Pertanyaannya sebelum tahun 300 ada Alkitab nggak? Nggak ada kan? Amin. Udah gitu aja. Kosong. Udah ya, selesai. Oke. Loh, coba terangkan dulu lah. Ya tadi Sebelum saya udah 382 terangin. coba terangkan dulu. Saya setuju sama Tius nggak boleh. Ini aneh juga nih orang Krok. Saya setuju sama dia. Aduh, Tius, Nggak kamu boleh. bikin maru orang Nias. Tius, Tius, kamu bikin maru orang Nias sebagai nama-nama Tius juga ya, Paman Nao ya. Ya, kita kan Kan tidak bahas beda. suku di sini, Om. Saya setuju sama Kan Tius. si Nggak, AO tadi bernarasi boleh nggak saya setuju sama kamu? Tunggu dulu Katolik jawab tidak dulu. mengkanonkan Alkitab. Ya dasarnya dari mana? Siapa yang mengatakan tidak menganonkan? Jangan licik. Jangan bermain narasi. Nah, ketangkep basah licik. Ketangkep Coba narasikan dulu, basah. Pak AO. Kata Katolik tidak pernah akro. mengkanonkan Alkitab. Coba. Kata akro. Aduh, udah capek, Kro. Ini bahaya nih orang kayak begini nih. Dia mainkan rangkaian kalimat ini. Bahaya ini orang. Licik nih. Bahaya nih. Ya, tadi kanonnya tahun berapa? 380 ya, kira-kira segitulah. 380. 382. Oh, 382. Kira-kira sebelum 382 ada Alkitab nggak? Mulutnya langsung mingkem.
Sebelumnya memang ada Alkitab tapi tidak resmi. Maksudnya tidak Dari resmi mana gitu. Maksudnya, datanya? Dari mana ada datanya sebelum 300 nggak resmi? Tolol. Capek. loh, ya kan yang ada di Alexandria itu kan? Siapa itu Alexandria? Jawab. Romana kah? Jawab. Kan ada buku kanonnya Jawab kan, itu tapi Romana tidak atau lengkap. apa? Alexandria Makanya siapa itu? dibukukan kembali gitu maksudnya gitu. Bahasa apa itu orang di Alexandria? Bahasa Latin kah? Mendadak tolol dia. Tanya. Jelaskan dulu, Itu Alkitab. Pau. Kan bilangnya tadi kitab ya bukan Katolik yang mengkanonkan itu aja. Nah, kalau memang Katolik bukan mengkanonkan yang Alkitab, lalu siapa? Oke, baik. Begini. Selain Dari 8 tadi, selain 382 oke. dan diteruskan 393 dan diteruskan 397. Siapa itu Kristianos? Hmm? Siapa itu Kristianos? Pihak Kristianos itu siapa? Siapa? Siapa isinya Kristianos? Nah, isinya Kristiano kan kepercayaan pada Kristus. Siapa dia orang? Perkumpulan Ya, siapa orangnya? orang-orang Kristen. Siapa dia? Etnis apa? Langsung terkatup Alamsyah. Kok. Etnis Yahudi, aduh, Tius. Capek dah. Tidak semata-mata orang Latin. Tidak ada di abad 1, abad 100 itu terkenal. Orang Latin itu pengikut Yesus. Kagak ada. Ya sebentar dulu ditanya Paman. Kira-kira Ya, di memang Alexandria orang itu Yahudi 12 para rasul itu orang Yahudi. orang Capek Katolik ya? ya. Katolik ya, Makanya Latin ya. itu Romana. apa disebarkan keluar Yahudi pun kan sempat ada bentrok juga Paulus sama Petrus tuh. Pertanyaannya, mana warga Romana? Jika bakal Eklesia Katolika Romana pada tahun-tahun Pada segitu. zaman itu kan kekaisaran Romawi kan. Udah capek dah. Kekaisaran dicampur sama person-person manusia-manusia di Ya, tanah tersebut. teolognya itu loh. Coba buktikan Teolognya. dulu Pak Au. Karena Tolol. Pak Au bernarasi tadi Katolik tidak pernah mengkanonkan Alkitab itu aja. Tidak begitu. Coba. Kamu jangan Coba, main coba. narasi. Mengkanonkan Terangkan bikin dulu itu. Coba bukan yang buktikan. bikin Selain katanya kanon gitu, bukan yang 382, 393, 397, Ini alam saya jujur ini. Roma alam selain saya itu apa? dengarkan. Siapa sih yang Bikin, mengkanonkan Alkitab? Akro mengatakan bukan gereja ya, ingat ya. Gereja Katolik yang membuat Alkitab semata-mata di atas dunia ini. Lalu Bukan siapa? gereja. Lalu siapa? Kalau bukan Katolik. Oke. Kan tadi saya udah ikut sama Tius. Tius bilang, Gini loh Tius, kira-kira itu yang orang Ethiopia yang punya banyak Bibelnya itu isinya banyak Bibel itu 88. orang Kristen bukan? Ya, orang Romana Kristen. bukan. Etnisnya apa? Etnisnya. Bahasanya apa? Nggak bisa jawab. Congorek Coba terangkan Pak Hob. Lo ya terangin Sebelum aja orang saya 382 nanya. coba. Etnis Ethiopia berbahasa apa? Ya bahasa Ethiopia lah. Nah ya sudah, selesai. Selesai. Coba Orang terangkan Alexandria dulu, Pak, berbahasa apa? selain 382 sebelum itu. Siapa sih yang mengkanonkan Alkitab? Sebenarnya kanon bukan 382 kan dari tahun 390-an, selesainya 400 berapa awalnya. Kita ngeliat dari selesainya dong. Kan masih pembahasan Resminya awal-awal, jangan lihat dari 382, depannya. resminya 382. 382, 393, 382 orang 397 itu resmi. 380 aja baru resmi ada Roh Finish. Kudus gimana sih? Itu resmi di situ. Udahlah, alam saya capek, mulutnya langsung kok. Resminya itu penutupannya kan Kalsedon terakhir 400-an awal. Udah capek Cek lah. Udah. Capek. Ini Capek, aku John. perjelas ya. Pertanyaannya ini adalah Katolik tidak bikin Alkitab. Setuju nggak, Tius?
Only Itu ya. enggak. Ya, only. Ingat itu, only. Ya. Ini Katolik mau dimaknai apa nih, kata sifat atau apa? Jangan licik juga nih, ini putar balik ini. Dalam konteks kita ngobrol di sini, pada saat mulut kita masing-masing ngucap Katolik itu dengan makna apa? Coba, jujur. Ayo. Makna apa? Makna kata sifat atau nama lembaga gereja? Ayo. Tius, belajar jawab. Ayo, saya izinkan kamu jujur. Kalau Gimana? mulut kita masing-masing pada saat kita ngucap Katolik, kita mau maknai apa? Kata sifat kah atau kata lembaga gereja? Kata sifat universal. Oke. Itu bahasa Yunani, bahasa orang ortodok itu. Oh, mana ada ortodoks, nggak ada ortodoks. Udah capek. Jadi katolos itu bahasa Latin, begitu. Apanya? Katolik itu akar katanya dari kat spasi tolos itu bahasa Latin, begitu. Yunani. Nah, sudah selesai. Oke. Ganti topik. Oke. Oke, Dius. Kira-kira orang Yunani itu dia lebih paham Bible Yunani dibandingkan orang Roma apa enggak? Pertanyaannya. Ada. Mana bisa jawab di alam sah. Dia halusinasi, semuanya itu Romana, semuanya Latin. Mulai kapan? Siapa yang lebih ngerti Bible bahasa Yunani itu, Bible yang awal? Kira-kira orang Yunani yang lebih ngerti atau orang Roma yang lebih ngerti? Orang Jepang sama orang Korea. Pertanyaannya nggak masuk akal kok. Semuanya itu adalah bisa Coba terangkan. Sebelum 382. Siapa pekanonnya kalau bukan dari pihak Katolik? pihak siapa? Katolik Yunani atau apa? Katolik Yunani apa Katolik Roma? Apa? Tolol. Ya enggak, dia tolol, mulutnya ngucap Katolik dimaknai apa? Jangan licik. Kamu yang tolol kok. Oh, Kamu licik kamu. Gue tanya, Tius, dari tadi kamu ngomong konsili terus. Itu orang-orang Vatikan dia pakai Vulgata atau pakai Bible yang hasil konsili? kalau Latin kan pakai Vulgata, diterjemahkan oleh Jerome. Tahun? Iya kan? Vulgata bukan yang hasil konsili kan? Loh, hasil konsili. Udah capek dah. Capek alam syah. Habis waktu kita. Ya kan kalau Vulgata kan hasil konsili dari 382. Siapa Ya pengguna bukan. Vulgata? Yang hasil konsili bahasa apa? Bahasa Yunani, pakai bahasa Yunani waktu itu. Siapa Yunani, itu? Siapa Latin. pengguna bahasa Yunani? Hah? Ada Latinnya? Iya, oke. Akro, jangan ketawa, Kro. Gini loh Tius, hasil konsili itu kan Biblenya kan bahasa Yunani ya kan? Ya. Vulgata itu bahasanya bahasa Latin. Yang hasil Ya, konsili itu yang bahasa Yunani diterjemahkan ke itu. bahasa Ya iya, Latin. Vulgata kan produk berikutnya. Jangan kamu bilang Vulgata itu produk konsili. Coba dulu terangkan sebelum 382 itu kita siapa yang menggunakan Alkitab selain itu? Selain Katolik. Marcion. Wah, Marcion. Aduh, capek deh. Iya, Marcion itu Iya, kanonnya lebih Marcion dulu. bener tuh. Bener Kak. Marcion kan sudah dianatema daripada itu. Katolik. Dia anatema sama Makanya siapa? kalau nanya anatema, tapi Di kan kamu nanya kan abad siapa yang mengkonsili ke-1 Bible kalau sebelum nggak salah itu? Sekarang aku tanya Tius, bener nggak Marcion itu, gini loh Tius, bener nggak Marcion itu mengkanon Bible sebelum kalian mengkanon? Marcion itu kan menyelewengkan dari Alkitab. Kata siapa? Kata Aku sekarang. tanya Dulu itunya, kagak. yang aku tanya, Iya. bener nggak Marcion pernah mengkanon sebelum kalian? Marcion nggak pernah mengkanonkan Alkitab dari otoritas pernah. mana Orang dia. gila ini, orang gila memang.
Tuh. ilmunya rusak. Dia bilang Ya kita tanya dulu 328 lah. lah, apalah. Bahasa Ya Yunani, masa bahasa Latin kita lah. tanya Google dulu ya. Google aja lo, Tius. Tius, Kanon kamu Google aja. Apalah. Bible kanon. Kanon Ntar keluar Marcion. itu listnya tuh dari tahun-tahun berapa. Walaupun isinya beda-beda kanon-kanon Bible itu. Tapi Marcion pernah mengkanon sebelum yang kamu bilang. Kan kamu pertanyaanmu ke saya kan sebelum tahun 380 siapa yang mengkanon? Saya jawab Marcion. Kok kamu bilang saya salah? Kamu cek lo Google. Nah, Google dulu kau. Ya Marcion itu sekitar abad pertama malah abad kedua ya. Kanon Marcion coba. Marcionis ya. Marcion itu kan anak uskup ya dia. Oke. Ya sekitar Jadi segitu. jadi begini kisahnya ya. Abad-abad tahun 100 ya, pada saat Yesus sudah resurrection lah ya. Sudah pengangkatan, begitu semua orang beribadah tetap berlandaskan bahasa internasional, yaitu peristiwa Septuaginta. Gedein Ya, lah, Baman gedein. mau kasih. Ya silakan. Ya cepat. Ya silakan. Dibacakan Selain terus dijelaskan. konsili ini, sebelum 382 siapa yang mengkanon Alkitab? ya Itu ketika pertanyaan saya. Marcion, dibilang Marcion. Marcion nggak jelas itu. Orang-orang Nggak penyelewengan jelas, itu. nggak jelas menurut siapa? menurut siapa? Kan gak jelas kan menurut kamu kan gak jelas. Tapi kan memang mereka mengkanon nggak? Kamu bilang tadi enggak loh. Kamu udah bohong. Kalau Marcion menkanonkan Alkitab, Al-Ai, coba terangkat di sini. Berani nggak? Mereka berani apa mengkanon sih? tapi Coba nggak mau terangkan. pakai. Tahun Ini berapa? jarang loh orang Katolik tahu. Aduh, Google aja, Google deh. Kanon Marcion, Google aja. Kanon Bible Marcion, Google. Tahun berapa cek? Bikin malu nih. Jangan kau bantah yang ini. Kamu Nggak alay. bantah, tapi memang bantah. Siapa yang Emang bantah? ada Aku nggak bantah. Memang Iya, ada termasuk konsili tahun si segitu itu Akro yang ada. bantah. Si Au Siapa yang membantah. bantah anjing lo? Dari dimulai 382. Kamu kan nanya, gini loh, Tius, kan kamu kan nanya banyak siapa yang kanon tolong. sebelum Bahaya tahun nih, ini. anak nih licik nih. Sebelum tahun ini yang kanon ya Ngefeng Marcion. Kamu Google bahwasanya aja deh, cek bukan deh. Saya bicara sama ibu kamu. Apa masuk akal nggak itu? Teleponmu hari ini kasih ibu Setelah kamu. saya Mau bicara kasih sama ibu data, kamu. Ibunya melahirkan anak licik ini. dimulai Saya bicara dari sama ibu kamu sekarang. 382 itu di Konsili Roma. Siapa yang membantah? Katolik memang mengkonsili tahun segitu, Betul. tapi Marcion udah konsili duluan. Nggak ada. Udah capek. Marcion nggak jelas itu. Nggak. Ya, tapi kan Karena dia memang Marcion nggak kanon. jelas, makanya dikeluarkan dari gereja. Aduh, kamu Bukan nih hasil konsili ini yang resmi mereka. terserah, tapi kan dia mengkanon. Kan kamu nanya siapa yang mengkanon sebelum itu. Aku udah jawab Marcion. Capek. Jawaban Coba siapa yang bantah ini Marcion. data-data yang saya kasih? Yang bantah siapa? dari tadi nggak ada yang Kau bantah. Kamu Nggak ada yang bilang bantah. bukan Katolik yang mengkanonkan Alkitab. Coba Oke, terangkan. Kalau bukan rekam, Katolik, rekam. ada Saya nggak data difitnah. resmi dari kau sebelum 382? Ada. Ada. Coba terangkan. Itu yang saya Ketik. maksud. Ketik Kepatriarkan Yerusalem. Oke. Ya. Orang-orang rakyat Yerusalem pakai bahasa apa? Bahasa Mongolian, begitu. Ketik Bahasa Septuaginta. Aramaik. bahasa Bekasi dia bilang. Ya. Aramaik. Peristiwa Septuaginta apa? Coba. Ketik. Tahun berapa peristiwa Septuaginta? Itu apa? Ayo. Septuaginta bahasa masyarakat Romana kah? Iya, Coba coba jawab. terangkan. Coba Udah terangkan. saya terangin. Aduh, dia nggak Ya, ngerti loh. kan saya pendengar. Oke, lanjutkan aja. Sudah saya lanjutkan dari tadi. Kamu nggak nyimak. Gitu loh. Capek, Kro. Jarang loh orang Katolik goblok. Iya. Justru kamu yang Ya, goblok.
Oh, Pak Manao yang goblok Oh iya, katanya. Septuaginta salah. Oke, oke, oke. Septuaginta goblok ya. Loh, Oke siapa lah. yang bilang? Kamu yang kok yang bilang itu. Saya Lu nggak pernah saya, ngomong seperti itu. lu Justru saya kau yang pegang ngomong. data. Saya pegang Gimana? data sebelum Yesus lahir tahun 2000, Jangan menuduh saya 200 dong. tahun Gitu loh. Jangan 30. menuduh saya. Kok gitu sih? Udah tahu salah lalu Ada nge rekamannya. Kelicikan ngebuang kamu udah kesalahan ke saya gitu. ditangkap. Ya, Aneh kamu. Ini awal ini. iya, ya, Coba terangkan gila. dimulai dari Anak kecil mana? juga. Kasih teleponmu kepada ibumu. Sini saya bicara. Kasihan ibumu itu. Oh. Saya bantu ibumu. Kok menyerang pribadi sih ya, wow. Oh, harus Gimana? dong, karena yang tolol Coba pribadi. terangkan dulu, aw. Yang tolol pribadi, bukan gereja Katoliknya yang tolol. Justru Dirimu kamu yang tolol. Iya. Tius, Lo iya Tius dong. baca ini coba. Coba baca enggak, dia mau ngeles-ngeles dia. Dia tahu dia salah tentang tadi saya bilang Marsion udah mengkanon, baca tuh. Siapa? Ini menurut sejarah gereja loh. Dalam catatan sejarah loh. Meskipun dipandang sesat, tapi dialah yang mengkanon pertama. Ya. Pionirnya, si Marsion itu malah pionirnya gitu loh. Bapak-bapak gereja itu belajar sama Marsion. Idenya Marsion dipakai juga kan Pak Manao. Ya. Nyontek. Jadi bapak gerejamu tuh nyontek Marsion. Salahnya Marsion di mana? Tahu nggak? Ayo, nggak ada yang tahu. Saya jawab lah. Ada, cuma nganggep apa? Cuma dipakai sebagian lah yang dukung teologinya dia kan, teologi Yahweh Nah, jahat. artinya apa? Artinya dia mempresentasikan, itu bahasa kerennya mempresentasikan. Bahasa negatifnya adalah mentafsir dengan keliru. Dan Kisah-kisah sendiri Pak tentang Manao, Yesus. sendiri, bukan konsili, sendiri. Betul. Hanya di situ salahnya. Gitu loh. Ya. Gimana Tius? Udah mengaku ya kamu salah tadi ya? Saya sudah buktikan kamu ini saya benar dan kamu menyembunyikan Marsion fakta memang ini salah sebenarnya kok. bisa cari. Lah, kamu yang salah kan, kamu bilang nggak ada yang mengkanon sebelum 380. Ini ada. Resmi kanon yang Marsion itu resmi Kata nggak? siapa resmi? Kata Saya orang-orang tanya Kristen kau, Ethiopia, Alam enggak gitu. resmi nggak kanon yang Marsion? Ya ada produksinya kok. Siapa yang mengecap resminya? Memangnya ada yang punya kuasanya? Loh, kau sendiri yang ngomong tadi. Kan lu yang bawa-bawa istilah resmi. Goblok Kan yang saya Belum buktikan pernah juga ada yang resmi itu kan mengkanon udah sebelum ini, 382. Tius. Parah nih. Bukan yang dari Sebelum Marsion. sebelum ini itu yang disepakati. Resmi itu menurut yang menyepakatinya. Kalau yang nggak menyepakatinya, apakah menganggap itu resmi? Ya. Ayo. Udah mulutnya terkatup. Kasih teleponmu pada ibumu. Saya ngomong sama ibumu. Kasihan ibumu. Ya kita harus sadar juga Paman. Maksudnya ini kan Kasih anak luar biasa. teleponmu sama istrimu dulu, aw. Biar saya telepon istrimu gitu. Paman, kita harus sadar ini anak luar biasa ya. Kita harus perlakukan dia luar biasa juga gitu loh Paman. Dia kan Iya. ya bukan anak orang-orang biasa kayak siapa ini? Si Romo Alamsyah atau kita itu orang biasa masalahnya. Dia kan orang luar Iya, biasa. dia mau Alam ngeles. saja RT 7 dia itu. Dia mau ngeles Malah kan tadi. pinter Romo Alamsyah gitu kan, kita bicara masih nyambung kan Pak Manao. Iya, jadi gini loh. Perilaku dia tadi dia mau putar balikan. Jangan mau dimanfaati oleh sama RT 7. RT 7 itu Alam Kita nggak saja. kenal itu. Ngadu domba Alam saja. Kita nggak ada urusan gitu ya. Alam saya itu memiliki ilmu pengetahuan ya. Tius, kamu itu anggap mereka ini orang bodoh kah? Bisa dimanfaatkan orang seperti kamu dimanfaatkan SSPX. Ayo. SSPX aja nggak kenal saya. Gimana? Nah, oke, nggak kenal. Tolong terjemahkan bahasa Latinnya Ecclesia Catholica Romana ke bahasa Indonesia coba. Apa ayo? Ayo. Ya, coba terjemahkan, oh. Karena saya tidak Saya nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Ini ditanya siapa? Ya, aduh goblok memang. Ini nggak kro. Dia nggak bisa jawab, Bro. Lihat ya, alam saya. Itu kalau orang-orang kayak begitu langsung aja tanya. Tolong terjemahkan bahasa Latinnya. Ecclesia Catholica Romana. Bahasa Indonesianya apa?
mendadak jadi tolol Sekarang semua. kamu baca data yang kamu buka itu, baca tuh. Yang diakui oleh gereja Katolik. Oh, ini yang kanon ini yang diakui gereja Katolik doang. Iya, Tapi pada kan masa kamu itu. nanya ke saya, apakah sebelum tahun 380 ada yang mengkanon? Saya bilang ada Marsion, tapi kamu bilang nggak ada. Berarti kan kamu salah, udah saya buktikan doktanya ada, Marsion dia mengkanon. Masalah diakui oleh Katolik atau enggak urusan belakangan, tapi kan dia memang mengkanon. Iya, betul. Di kemudian hari baru diinin sama gereja begitu. Karena kenapa? Karena dirinya si Marsion itu, gitu loh. Jangan salah ya, jangan dicampur. Terjemahan dia ya biasa-biasa aja menerjemahkan language kok, gitu loh. Sekarang aku tanya ke kamu Tius, sebelum tahun ini pengkanonan, gereja-gereja pakai Alkitab nggak? Apakah Nah, Alkitabnya sama dengan yang di kanon ini? Itu resmi Pakai nggak menurut pakai gereja-gereja ada itu dipakai tradisi itu? kitab didake. tadi katanya nggak ada, semuanya dimulai dari 382. Bingung kita ngobrol sama dia. Pertama kali tadi. Sekarang aku tanya Tius, sebelum ada pengkanonan ini, kalau ada gereja yang pakai kitab Barnabas disalahin nggak? Ayo Tius, Disalahin. jawab Dengar Tius. nggak? Injil Yonatan. Apa? Kitab kitab Barnabas kan nggak bagus itu. Kitab Barnabas. Nggak apa. Jawab. Sebelum kanon ya nggak bakal disalahkan sebelum kanon karena belum ada kanon. Kau ini gimana sih ah? Iya, itu ceritanya juga ada itu sebenarnya. Ya betul Alamsyah. Bahkan nggak pakai juga nggak salah juga gitu. Iya, Gini loh. ya itu Paman, itu cerita dulu itu Paman apa Injil harmonika Injil harmoni itu loh, 4 gospel itu kan Paman. Itu kan dipakai Ya, liturgi untuk gereja gereja Syria ya Paman. Tapi setelah 382 karena mereka meskipun nggak ngikut konsili ya, tapi dia mereka ikut termasuk keputusan bagian itu konsili, kan. betul. Ya akhirnya juga nggak dipakai lagi Apostolik, kan gitu loh Paman. betul. Dipensiunkan gitu loh Paman akhirnya kan. Iya, ya jadi begini Alamsyah ya, si pengguna nama Matius mempermalukan kaumnya. Begini, Paman Alamsyah, karena dia sudah harus bertahan yang namanya statement satu-satunya gereja di dunia adalah Katolik. Itu satu, ya. Yang pertama kali membuat Alkitab itu adalah Katolik. Padahal itu bukan narasi Vatikan loh. Nggak pernah Vatikan mengeluarkan pernyataan itu, tidak pernah. Namun orang-orang kayak dia ini, itu sebetulnya dia itu penyusup di dalam ranah Kristen Katolik loh. Dia merusak, begitu. Ya, jadi dia itu daftar di dalam gereja Katolik, namun mindsetnya mindset Pentakosta, pembangkang, begitu. Karena dia hidupnya tidak hierarkis. Itu begitu Alamsyah sebetulnya. Kasihan kita ngeliat dia, gitu loh. Ya, Iya, gampang aja loh gini ya, Tius. Kalau misalnya kamu beranggapan sebelum kanon Bible ini semua udah pakai kitab yang sama seperti yang dikanonkan, nggak bakal ada Arianisme. udah mulutnya terkatup, udah nggak bisa buka. Lagi nangis di pojokan. Giliran kamu debat sama saya, kamu keteteran gini bilang saya ngadu-ngadu orang Kristen, padahal kamu yang on. Dibilang paman AO dimanfaatkan Islam. Kamu on aja belajar lagi. Kita pun nggak masalah. Saya juga pernah bodoh kok. Semua orang pernah bodoh, tapi mau belajar lagi nggak gitu aja. Ya jangan ngomong gitu Alamsyah, jangan fitnah ya. Dia mau bodoh, nggak boleh gitu ngomong Alamsyah. Jangan-jangan dia memang bodoh, itu beda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan fitnah. Ya, Paman Pietro. Silakan. Ya, Paman Pietro, selamat pagi. Horas, semuanya horas. Pagi-pagi Wah, ini sudah temennya Paman Nao ini. Ya, ini. Horas. Butros, suaramu kok kecil sih? Ya, kadang-kadang kalau di pagi hari masih kecil karena belum maksimal powernya. Ingat nggak ini Paman Nao? Ingat sudah ada di grup Oh WA ya, dulu. lanjut. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ya. Ya gitu ya, kalau mau nimbrung memang
sudah panjang kita ngobrol. Namun ini kelihatan ini merusak gereja ilmu pengetahuan gereja Katolik ya, penggunaan nama Matius Saluku. Begitu ya. Ini kita buktikan di sini mulutnya ngaku-ngaku Katolik, namun saya mohon terjemahkan bahasa Latin Ecclesia Catholica Romana ke bahasa Indonesia dia nggak bisa. Begitu ya. Tidak semua orang harus bisa bahasa Latin kan? Betul. Hanya orang-orang terdidik seperti saya dan lain-lainnya. Betul. Nah, ya Tius itu penyusup ya di antara ngaku Katolik. Jadi orang tidak mengerti bahasa Latin otomatis penyusup bukan. Tidak ada penyusup dalam gereja Katolik. Ada Tius. Karena prosedur masuk gereja Katolik itu ada prosedur. Ada nih Tius. Dari tadi kita omongin dibantah. Itu sama yang komunisasi. sama si Elang ini juga. Setelah Sama si dan seterusnya. Jadi enggak, ini cukup penyusup. seperti agama sebelah yang hanya mengucapkan simsalabim abrakadabra otomatis jadi sah. Terus kalau misalnya kamu bilang tidak ada orang Katolik yang penyusup yang sesat, ya tidak akan ada yang dibakar-bakar zaman dulu. Semua orang yang hidup dalam gereja Katolik secara sah dan prosedural semua ada dalam kasih perlindungan belas kasihan Sang Kepala Gereja Yasual Masih Rabbuna wa ilaina wa muhallis. Arius itu gereja apa, Butros? Arius. Ya silakan Pak Manao ditanggepin lah ini. tetap saja. Jadi selama Martin Luther itu gereja apa, Butros? Martin Luther gereja apa? ya semua mereka adalah orang Katolik, semua orang Katolik. Ya iya, kan kamu bilang nggak ada orang Katolik yang sesat penyusup. Ada aja lah. Tidak ada penyusup dalam gereja Katolik. Ada yang nakal, ada yang baik, ada yang soleh, ada yang tidak baik. Itu memang adalah warna-warni dari dalam anggota gereja yang ada. Tapi semua itu yang telah menerima baptisan dengan benar dalam gereja Katolik, semua mereka adalah umat Katolik sejati. Ada nggak yang udah dibaptis keluar dari Katolik? Ya, tidak masalah itu. Begitu sudah menjadi Katolik tidak ada pintu keluar, yang adanya pintu masuk. Kamu bisa pergi kemana-mana, bisa jadi Uclim, bisa jadi Kadrun, bisa jadi apapun. Tapi baptisan yang kamu terima itu akan melekat selama-lamanya. Nanti repot kalau saya jawab itu. Mending saya jangan jawab karena masuk surga nggak, Butros? Itu orang kayak gitu masuk surga nggak? Jadi pada dasarnya semua umat Katolik yang hidup dengan nilai-nilai gereja Katolik yang telah Kristus tetapkan dan tanamkan pasti masuk surga. Nilai-nilai itu maksudnya bagaimana? Ya, nilai-nilai yang dimaksud itu adalah hidup seturut dengan teladan Kristus yang hidup dalam kebenaran, kesalehan, dan kekudusan. Insya Allah, bukan insya Allah lagi. Alhamdulillah, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus Kristus. Oke, kalau yang hidupnya tidak seturut dengan Yesus, tapi dia orang Katolik, masuk surga nggak? Biar nanti dia berurusan dengan Yesus saja, karena itu adalah hak prerogatif Yesus sendiri yang di luar kendali kita bilang aja nggak manusia. Tahu, usah panjang. Kalau kau nggak tahu, bilang nggak tahu. Oh tidak. Jadi ada batasan-batasan di mana kita bisa menyatakan kebenaran dan di mana ada batasan-batasan hak prerogatif Tuhan Sang Pemilik dunia wal akhirat ya. Itu jadi barusan kan kamu bilang syaratnya untuk masuk surga itu harus hidup seturut dengan Yesus pertama-tama harus hidup saleh kan. Syarat masuk surga itu adalah percaya dan dibaptis dalam gereja Katolik ya, percaya dan dibaptis dalam gereja Katolik yang diikuti dengan pola hidup yang saleh dan suci dan kudus dalam pertobatan. Kalau orang udah dibaptis Katolik tapi nggak saleh, nggak kudus, bagaimana? Berarti biar nanti dia berurusan dengan Kristus ya. Kenapa dia tidak setia dengan baptisannya? Kenapa dia tidak hidup
saleh dan suci, biarkan nanti dia berurusan pribadi, ada Ya, pengadilan ini pribadi Romo-Romo. nanti, itu urusan dia Ya, dengan ya. Yesus saja. Yang penting kamu jagalah keselamatanmu, Ya, ya, lai, lai, kesalehanmu, lai. agar tetap setia Ya, ya, kepada lai, lai. Kristus. Oke, sorry, sorry. Di pause dulu ya, lai. Ini ngobrol sama Uncle Awa-Awa aja dulu ya. Mama Nau mau nanggepin nggak? Aduh, kalau nggak ada biar sama Romo aja lah. Males aku juga. Ya, lanjut lah, lai, lai. Lanjut, lai. Ya, Enggak, Laila, Paman Laila, Au. Laila. Ini orangnya agak puyeng ini. Aku orang ditanya bisa dia masuk surga nggak nih? Kenapa Nih ya, kamu orang puyang? Karena sebenarnya kami itu bertanya, tetapi jawabannya jawaban masuk ada di atau kepalamu enggak? dan jawaban itu tidak sama dengan isi kepalamu. Akhirnya kamu puyang. Iya, itu deritamu, tidak apa-apa. Jawabannya A masuk, B enggak, A atau B. Ya, karena sebenarnya kamu bertanya, tetapi kamu sudah punya jawaban yang kamu harapkan di kepalamu, dan ternyata jawaban yang saya berikan berbeda dengan isi kepalamu, akhirnya kamu puyeng. Bro, itu diskusi sama kamu aja kok, atau enggak suruh si Tius nih. Diskusi sama lu aja deh. Aduh, sini tulang, silakan Lah, tulang. kok takut kau, Alamsah? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah. Inilah kebenaran yang ditetapkan Kristus di dalam Oke, gerejanya. coba Ya. sekarang aku tanya Tius aja. Tius, kalau ada orang Katolik tapi dia nggak saleh hidupnya, masuk surga atau masuk neraka? Sudah dijawab tadi, biar itu menjadi pertanggungjawaban pribadinya di hadapan Kristus sang pemilik surga. Siapakah kita ini? Kan sudah dijawab tadi. Aturan umumnya sudah jelas Iya, sekali berarti kan bahwa nggak ada aturan kepastian umumnya, kan? Berarti tidak ada aturan kepastian umum kan? untuk masuk surga adalah percaya dan dibaptis dan diikuti dengan pola kehidupan yang saleh dan suci. Dan apa yang terjadi bagi mereka yang telah dibaptis tetapi hidupnya karu-karuan, misalnya suka ngembat pembantu, anak tetangga dan lain-lain, biar itu urusan dia pribadi dengan Tuhan nanti. Kita tidak dalam tugas Berarti nggak butuh jaksa Romo dong atau kalau gitu, pembela Paman. di pengadilannya. Nggak, Paman Petro, berarti nggak butuh Romo dong. Nggak butuh sakramen tobat dong kalau gitu. Bagaimana? Itu mau dikemanain itu? Berarti Mana sakramen mana tobat nggak apa penting juga hubungannya? kalau Enggak, urusannya sama pertanyaanmu Yesus enggak nyambung. langsung. Pertanyaanmu enggak nyambung ke itunya. Aduh, sulit Kalau juga nih masih Paman ada Nau orang ngomong yang sakramen kalau tobat masih juga nggak ada paham Paman masalah itu, kalau Paman. kalau masih ada Aduh. orang Katolik yang hidupnya tidak karu-karuan dan masih mencari-cari sakramen tobat, artinya dia masih orang yang punya kesadaran. Jadi itu beda. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Gini Ayo lah lanjut, bro, lanjut. Tidak ada kalau si kekhawatiran Petro bagi ini, orang Katolik yang hidup dalam dosa aduh, berat sekalipun, tetapi gimana nggak ada mengharapkan kekhawatiran dan mencari orang kamu bilang pengampunan insya Allah Allah doang. lewat sakramen tobat. Sakramen tobat Lah, adalah tanda kan kamu bilang pertobatan, kan dan diserahkan. Allah Kamu aja kita nggak yang tahu Maha masuk surga Rahim, masuk neraka. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim selalu menanti pertobatan kita. Jangan takut itu. Takutlah kamu tidak Kesurupan mampu ini, bertobat. gurunya Tius nih. Guru Tius kesurupan. Kamu itu yang keserupan, Alamsah. Udah dijelaskan malah nggak ngerti kau. Udah aku hands up aja lah. Tius manggil gurunya, nggak taunya gurunya kesurupan. Ya, itulah akhlak para hadirin pada umumnya, bertanya tapi bebal mendengar jawaban. Kenapa? Karena tidak ada rahmat. Iya, dalam jawabannya hati kan nggak pasti Tius. kan. Iya, jawabannya kan alam nggak syah tahu tidak ada kan, nggak rahmat. pasti. Tidak ada rahmat Di kamu dalam tidak ada diri Pius, kepastian. tidak ada hidayah, Surga tidak ada nggak ada, petunjuk. nggak ada Karena jaminan. setiap hari cari-cari petunjuk. Padahal Yesua ya kala alaikum li'anna ana huwa al-dhoriq, ana huwa al-hayat, ana huwa an-nur lil alamin. Tapi cari. Orang yang mencari-cari yang sudah ada di depan matanya itu adalah orang bebal. Jangan jadi Terus bebal. berarti agamamu tidak menjamin masuk surga kan? Jaminannya cukup jelas. Jaminannya siapa yang percaya dan dibaptis dan hidup seturut dengan kehendak Bapa, itu jelas sekali. Kamu itu akan masuk neraka jahanam, ya, akan masuk neraka jahanam karena tidak mau percaya dan tidak mau dibaptis.
tidak mau dibaptis, tidak percaya dan tidak mau dibaptis dengan kesadaran penuh, sebaik apapun kamu nanti akan dilaknat Allah. Karena kau sendiri yang menutup pintu kerahiman Allah, pintu rumah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk kalau kamu yang menutupnya sendiri? Maka segala perbuatanmu, perbuatan amalmu itu semua sia-sia, tiada artinya. Oleh karena itu, percaya dan dibaptis dan hiduplah dalam kesalehan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah. Ya suwayyaqala alaikum li'anna hada ya umma. Hada ya umma anta fil jannatin firdaus. Kro, kau aja lah Kro lah. Ini si gagal ortodok ini susah, gagal ortodok dibuang sama siapa? Enggak, aku sense up. Nyerah aku kan. Misalkan tadi bahanger we siap ora gitu nanggepi. Udah anak Jadi, aku mau jalan dulu. alhamdulillah. Jangan cari-cari petunjuk terus. Jangan jadi bebal. Orang seperti kamu yang dengan kesadaran penuh tidak mau percaya dan tidak mau dibaptis. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Neraka jahanam alaikum. Baik, selamat pagi Ustadz Cerot, Ustadz AO, Ustadz Pius, Ustadz Ulang. Si Om Iya, Ao nggak ngomong gitu. Kok diam gitu? Biasanya Enggak, nggak gitu. udah nyerah. Bukan, iya saya udah nyerah karena ya seputar itu aja. Iya, dengan kadrun ini paling itu doang terus. Oh enggak lah, itu kan Petro baru masuk. Si Kadrun tadi normal kok. Normal, sampean yang masuk. Iya kan, sampean masuk dia jadi itu. Iya, normal dia. Pertanyaannya itu doang terus. Makanya saya sudah bosan serius. Makanya saya bawakan sendagura saja walaupun tetap berisi ya. Walaupun tetap berisi. Saya sekarang sendagura saja supaya masuk sedikit ya. Mau syahadat, baik. Alhamdulillah wa syukrillah, hada ya umma, Ustadz Kapiten ya mengajak saya untuk bersyahadat. Saya pikir sudah saatnya saya untuk bersyahadat hari ini. Tolong direkam ya, tolong direkam. Ashadu an la ilaha illallah wal masi ilahun wahidun. Sudah Ustadz Kapiten? Artinya apa itu Paman Petros? Aku bersaksi, aku menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Al-Masih, Tuhan yang Esa. Luar biasa. Kok nggak pakai syahadat? Allah Bapa. Kok nggak pakai syahadat? Itu gimana itu Paman Pietro? Gimana? Kok syahadatnya nggak pakai syahadat yang di kredo unum dium Boleh nggak juga dipakai? kalau kan dia mau yang lebih pendek langsung kan itu cukup. Jadi syahadatnya mau panjang, pendek, terpendek juga. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre. Mau diteruskan? Ya merdu. Ya kalau nggak suka sama Paman Petro silakan naik ya, silakan maki-maki di atas. Ya silakan yang tidak suka, ayo naik. Mari kita berperkara asal dengan baik ya, dengan jujur, dengan baik, dengan santun ya. Karena ini akan menguji keimanan kita. Tapi kalau hina menghina, hujat menghujat, rendah merendah, nggak ada yang kita dapat, nggak ada. Selain dosa, amal dosa yang membawa kita ke neraka jahanam, menjadi laknatullah. Jangan jadi laknatullah. Mari kita berperkara, mari kita berdebat dengan baik dan benar. Kita ini semua orang sesat. Kita ini, semua umat manusia ini tersesat. Itu maka Yesus datang. Mau orang Katolik, mau orang Protestan, mau orang Islam. Kita semua adalah manusia-manusia yang tersesat. Itu sebabnya Yesus datang.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga semuanya diselamatkan. Apakah Protestan sesat? Iya. Apakah Katolik sesat? Iya. Bukan hanya Katolik dan semua manusia telah sesat. Itu makanya kita mengharapkan, berharap hanya pada belas kasihan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengapa kita menyebutnya Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang maha pengasih dan penyayang. Penyayang dan pengasih. Karena kita semua adalah orang-orang yang tersesat. Dikumpulkan oleh Kristus untuk menjadi satu kawanan. Ego, tu es Petrus, hoc Petra, edifico meam ecclesiam. Maka mari kita semua orang-orang yang tersesat ini kembali bersatu dengan gereja yang Kristus dirikan. Agar di dalamnya kita dibimbing, dikuduskan, dilindungi oleh Dia yang wajihan fil dunia wal akhirat, yang maha terkemuka di dunia dan di akhirat. Hanya Dia yang terkemuka di dunia dan di akhiratlah yang mampu menjaga, melindungi dan menjamin keselamatan hidup kekal kita. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Dua kenyataan ini menjadi kunci kerajaan surga. Alhamdulillah wa syukurillah. Jangan lupa roomnya di report. Di tap. Siapakah Ar-Rahman? Yesus berkata, Allah wa Ar-Rahman Ar-Rahim. Nahnu Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku berkata, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Yesus telah memperkenalkan siapa Allah yang adalah kasih itu. Siapa Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Abuhu, bapaknya. Kalau kamu mengenal ada Ar-Rahman Ar-Rahim yang lain dan bukan bapaknya Al-Masihu, waspadalah. Iya kan? Naiklah alam syah, dibawa. Saya nggak mengerti sepotong-sepotong apamu. Ya, bukan Yesus. Yesua yaqala alaikum li'anna ana wa abihi wahidun. Ana fil abihi wa abi fil ana. Li'anna kulluhum. Kok cuma jadi saya yang berbicara di sini? Nggak enak kalian. Ya itu tanya aja sama tulang AO itu mau Ya. diskusi nggak itu? Ya silakan Mama Nao. Ya supaya Ya, saya monggo. tidak salah paham. Ustadz AO ini Muslim? Iyalah, apa aja. Gereja GBN dia, Gereja Gereja Baptis apa? Normatif. Gereja GBN, Gereja Baptis Normatif. Ya, puji Tuhan, saya sekarang udah ada gereja GBN, tapi sebelumnya kan saya sedang menciptakan gereja namun gagal. Namun ada petunjuk dari tim pengajaran, maka itu lahirlah gereja GBN dengan dari tim pengajaran yang ngaku-ngaku Katolik yang melahirkan gereja GBN. Maksudnya kurang ngerti saya. Mengaku-ngaku Katolik maksudnya gimana? Ngaku-ngaku Katolik mengajarkan ada yang namanya baptis normatif.
Lalu puji Tuhan, ya ajaran Katolik itu baptis normatif, terus tidak boleh eh esegese, ya, terus tim pengajaran, terus yang mengatakan Yesus melatih roh ya, najis, paman. ya, yang melatih roh najis, terus ada sejumlah Melatih najis. ya, biara para santo, itu adalah biara ODGJ, itu pengajaran pengajaran dari blessing dari Keuskupan Semarang, itu pengajarannya khusus, itu pengajaran dipantau oleh sejumlah klerus. Maka puji Tuhan, atas bimbingannya kita mendirikan gereja baptis normatif, begitu, atas ajarannya. Oh, paman, jangan Gitu. lupa itu, paman. Ada yang mengingatkan itu. Satu lagi, sakramennya menjengkelkan gitu loh, paman. Oh iya, ajaran pengajaran, Oh, ya, saya pengajaran ngerti. Katolik itu. Ya nggak tahu, saya mah nurut aja, saya kan orang nurut aja. Oh, Ya, itu temannya Tius itu Tius juga di dalam timnya itu tuh. Capek dah ngeliatin apologet baik. karbitan ya, Sepertinya repot. sudah tidak ada pertanyaan lagi yang perlu saya jawab di sini. Apakah ada lagi? Ya, Ya, soal itu loh, Paman Nao. Paman Nao kan juga pernah ngomong yang apa namanya, behind the state lah gitu kan, Paman Nao. susah Apakah ngobrol sama dia. Ya, Bro, susah ya ngobrol wes lah. sama dia karena dia udah mengawali seolah-olah nggak kenal saya. Terus ngapain lagi saya ngobrol? Kan dia Ya, udah bukan kalimat-kalimat maafkan pembukaan udah saya. gitu. Iya, maafkan saya mungkin keterbatasan ingatan, pikiran. Ya, Ah, saya udahlah. tidak terlalu. Udah gini, Ya, Bro, iya Ustaz. kita ngerti gitu loh. Iya, jadi jangan dikira ruang publik ini orang nggak ngerti. Kita punya narasi, kita punya sifat, kita punya ya permainan begitu ya. Ada yang ngerti, memang ada yang nggak juga. Namun sangat disayangkan gitu loh. Ya kan, Ao ngerti begitu. Yang dimana dia berretorika, ya, yang dimana dia berkamuflase. Kebetulan seorang ngerti, gitu doang bedanya. Kalau nggak ada saya ya semua amin-amin aja, lolos-lolos aja itu narasi-narasi Iya, begitu. Gitu terus loh. terang juga selain saya keterbatasan pikiran, ingatan, juga saya tidak ngerti ini sedang bahas apa. Dari tadi saya kurang ngerti. Saya membahas tadi Paman Petros itu membangun narasi tentang seolah-olah tidak mengenal AO gitu. Itu fakta ya. Sungguh Betul? saya Ya, oke. dengan nama AO aja baru pertama kali saya lihat di sini. Oke dah, oke. Anda rela dusta, oke. Saya cukup di situ. Rela ya. Mohon maaf. Ya, oke. Bahkan Oh, Acro pun saya mau tidak menyerah. tahu, Tios pun saya tidak tahu. Katanya sudah di grup mana pun saya nggak tahu. Maafkan. Gila sampai bela-belain dirinya Awal ini begitu. menyamar ini awal. Mm-mm. Iya. Ya, mohon maaf, tapi semoga suatu saat kita Oke. akan mengingat Iya. AO. Hari Kamis saya maafin ya. Ini baru hari Senin. Hari Kamis saya maafin. Baik, terima kasih. Ustaz Cro, masih ada yang mau disampaikan? Ya cukup lah, ini tergantung Paman Nao karena narasumber kita Paman Nao ini gimana Paman Nao. Oh, Ya udah repot kita ngobrolnya udah rela begitu. Tergantung Ustadz Pao Ao. Jadi udah rela masa, dusta gimana? masa saya tidak harus memaksakan diri mengenal, tapi saya nggak. Ya, oke, Mungkin bisa oke. bantu saya di mana pernah kita ketemu atau bagaimana? Ya ngomongin enggak gini loh. Udah ketangkap basah jangan nambah narasi belaga bego-begoin orang. Itu double namanya double gitu Nggak, loh. saya nggak bilang Ustadz bego. Bukan kamu bernarasi lagi kan seolah-olah minta diterangin dengan rinci kita pernah kenal di mana Pak. Itu namanya 2 kali gitu loh. Paham nggak Kro? Maksudnya Kro? Saya nggak ngerti arahnya. Jadi saya harus Arahnya mengundang saya Anda. mengungkap kamu bohong. Arahnya adalah saya mengungkap kamu bohong. Arahnya itu. Saya bohongnya Ya, gimana? Kira-kira? gini loh Paman Petro ya, maksudnya Paman Nao itu kamu di dalam hatinya udah tahu tapi kamu pura-pura nggak tahu.
NIP gitu alhamdulillah wa loh. syukurillah saudaraku. Memang sangat suatu kehormatan. Mungkin juga dalam hati kita sudah saling mengenal, tapi karena memang membutuhkan permenungan refleksi yang Nah dalam. itu Kro, capek Kro. Semoga Rela, iya, rela dusta, rela bersandiwara itu bukan ciri-ciri serba pengikut salah ini. Kristus ya. Secara Pasti normatif saya tidak kenal. Mungkin Pasti secara salah. rohani mungkin ya siapa tahu ya. Ya pemirsa, ini sifat-sifat begini bukan ciri-ciri Kristianos ya. Gitu. Itu ciri-ciri Lupa dari kali dia, dijelasin aja lagi Paman Ao. Mungkin dia lupa ketemu di mana. enggak, saya juga Karena lupa. Mungkin gonta-ganti nick kali, gonta-ganti nick ya kan. Saya juga ada nick saya tiga sih, 104. Iya, Blok semua. Butros. Ya kan dulu sering kesini Butros ini. Kan sering di Komal ini juga dulu. Enggak, ini aja belum saya ikuti nih. Kok sering ke sini? Ini masih tanda plus. Ini pertama kali Kalau saya yang kalau yang Pietro, yang Butrosnya kan dulu pakai Butros kalau kesini. Iya, itu Butros calon mualaf. Dulu loh, itu yang sudah kata waktu bahas keblokir. ini loh. Kro, dia bukan pertama Pas- kali pas- loh, Kro. pas- Dusta. Pas waktu bahas kamu katanya Iya, sama Romo Biantoro di Solo, dulu kan kau cerita gitu di sini. Ya, Masih pernah ingat, ya. seperti itu juga memang ada teman Bahaya yang nih, juga Kro. dia pendiri. Cepat Tapi begini, Kro. serang beliau saya tidak kenal, tidak pernah ketemu kecuali mungkin pernah ketemu di mana atau secara tidak saya sadari. Bahaya nih, Kro. Ah. Dikat aja, Kro. Udah, Kro. Enggak baik ini. Iya. Ya. Sorry ya Paman Pietro ya. Oh, Ya karena maaf ini kita nggak program- terima orang siap, yang pendusta ya. Maaf Iya, ya. saya Sorry, tidak sorry. kenal. Iya, Paman Butros. Salam Ya, ya bagus. buat Romo Biantoro. Ya. Gila ya, Roma alam saya. Kok ada manusia ngaku Kristen namun sifat karakter tabiatnya rela berdusta loh. Maaf ya, Roma alam saya. Ini saya ungkap ya. Janganlah Bentar, gini begitu. Paman. Iya, Sebentar kita ini tanya ada tamu, disapa dulu, ada tamu. Superior kenal nggak Superior? Superior jangan-jangan nggak kenal Lau juga. Iya. Superior jawab, kenal Lau nggak? Udah dari gereja GBN bukan? Gereja Baptis Normatif bukan dia? Salam. Begini Gila ya, loh, superior itu pernah ngomong ke saya, mau nantangin awal, tolong bilangin ya, superior gitu ya. Silakan superior, hajar aja nih orangnya nih. No, awal no hajar. Ngapain hajar orang paling pintar? Orang pintar ya jelasin aja, kita dengar. Ngapain saya jelasin sama orang yang nggak ngerti? Kayak Tius tadi Ustaz itu. Diam aja kalau Capek-capek kita terangin dia sangsal. Kau sendiri Sama nggak tadi. ngerti kok. Au. Iya, iya. benar itu tuh. Benar itu orang pintar. Tadi Petro gila ya. Karakter pribadinya ya sangat buruk ya. Karena gila makanya diturunkan. Ya bahaya Si itu. Au itu terlalu gila. Ya, orang gila itu diturunkan karena takut dengan orang gila. Superior, Bruce. gue baru-baru ini dengar gosip-gosip superior. Katanya kau dan kawan-kawan tuh melindungi orang-orang SFPX ya. Aku gosipnya dari kawan-kawanmu loh. Nggak tahu aku. Saya jawab dulu sebentar, maaf. Ini Bruce Deal bukan GBN itu gereja Baptis Normatif. Ya, bukan Nasrani. Gereja Baptis Normatif, bidannya, pendirinya, cikal bakalnya adalah karena tim pengajaran yang ngaku-ngaku Katolik. Dia berdiri dari puji Tuhan, berdiri gereja Baptis Normatif. Aduh, Superior suarane. Aduh, lanjut Paman. Dia agak gemas Superior, lanjut. Ya, ya. Yang ya jelas gitu ya. dong, bilang aja DKC gitu yang ngajarin ah. Gitu. Ya, alam saya akui ya di kalangan Kristen juga banyak pendusta ya. Itu terpaksa saya harus mewakili dunia Kristen ya. Di dalam dunia Kristen ada orang licik, ya, ada orang pendusta, bahkan dia rela dusta tadi. Diwakili Begitu. oleh Kristen mana, Pak? Ya, Katolik. Biar tahu kita kan Iya, diwakili apa dari mau Kristen awal nih? mana. Jangan Jangan cuman omong-omong doang, nuduh Pak. orang Mormon. Nanti nuduh orang Udah, Mormon. bilang Si aja, Mormon nggak Tio. tahu apa-apa. Nggak bilang aja Tius, si Superior sama Elang inilah pendustanya, bilang aja gitu Paman. Udahlah.
Si Tius ini pendusta juga, manusia ini pendusta memang. Termasuk Iya Bang Suprio, betul. kalau aku bilang pendusta kan Tapi kamu Pak Ao terlalu mendusta. Ini bukan Tius loh. Saya bingung ini. manusia itu Tius pendusta. sama. Ini Itu kan superior. kan aku. Superior. Itu kan juga brengsek juga nih orang paman. Tius pendusta, Elang pendusta, Superior pendusta, Romo Superior. Kamu kan memang kamu mau katanya kan kamu mau debatin AO, suruh datang ke Komalmu, tapi kan AO di sana suka dikit. Nah, sekarang kamu udah ketemu nih, debat lah. Mana? Udah kamu ngaku aja, kamu pernah nantangin AO enggak? Waktu aku di Komalmu itu, entah Komal bukan, entah Komal penyair, aku pengen mana kelakuan buat videonya deh, kau nantangin ya. berita hoax aja lo. Dulu loh, zaman-zamannya AO ini kamu juluki barisan sakit hati. Mana videonya? Ini kan Ya udahlah, anggap lewat aja. Aduh, mana Udah, videonya dianggap berarti lewat podo karo aja deh. kucing. Ini berarti podo karo kucing dajukane kan podo karo kucing iki. Kayak kemarin itu kan paman. Brengseknya sama kan. kucing ini kar kucing nih memang nih. Gini lah superior, aku mau nanya, kawan-kawanmu kan lagi rame Ngapain nanya belakangan, di saya? katanya Seorang bro. Lu tanya ini enggak, saya mau nanya, itu katanya tim DKC itu sarang SSPX, ada yang ngomong, itu bener nggak? Lu tanya di orang pintar di atas nih. Si AO orang pintar. Kok seorang Si A orang pintar? pintar, tapi kan dia kan bukan grup DKC. Aku nanya, grup Enggak, DKC dia lagi itu sarang menghina saya. SSPX bukan? Enggak. Semua. Alamsyah, superior itu sedang menghina saya. Dibilang saya orang pintar. Bagaimana saya bisa pintar gereja modal 35 tahun? Iya. Saya goblok. Soalnya semuanya dari dia gitu. Dari AO Gitu loh. gitu. Jadi lu tanya di AO aja, gua sih pendengar setia. Semua juga dari saya. Mau Iya, saya buktikan. betul. Semuanya dari Bahasa AO. bercanda dari saya. Menyapa satu sama lain dengan paman. Paman itu dari saya. Karena ilmunya semuanya dari AO yang sang pintar gitu. Kenapa? Bro, tolong naikin ini Kro, yang catatan kaki namanya, itu orang baik kawan saya itu. Saya iku si kucing anu iku kon munggah kucing. Rong tek iki anune. Dendame rong kejadian iki. Ayo munggah, Ceng. Ditantangi, Ceng. Kro ini bukan Tius yang tadi, Kro. Beda, Kro. Suaranya, Kro. Sama. Gobloknya otentik itu kok paman AO. Bukan. Ada yang pakai nama-nama. Tadi nggak Sama. keluar tulisan Tius Zaluk itu nggak keluar. Tius doang sama Z. Iya, Zaluku itu paman Z-nya Zaluku. Iya sekarang Ini- keluar ini Zaluk. Nah, ya itu. Iku Ceng munggah, Ceng. Harus didek-dek karo AO. Mani ku ra, Ceng. Kucing ra gentleman no. Ini Superior, aku nanya, bener nggak itu DKC itu sarang SSPX katanya? saya gimana sih? Lu tanya dekat lah. Lah kan kau kan timnya. Yang bilang siapa? Roh Kudus. Pak Kudus tuh.